Halo teman-teman semua, ketemu lagi di paket 3. Nah, di paket 3 ini kita akan berbicara tentang juklat kerja antara regional direktur, field rep, dan chapter presiden. Melihat kondisi chapter saat ini, banyak yang stuck. Kenapa ya? Padahal kalau dipikir, apa sih susahnya menjalankan sebuah chapter yang cuman sekitar 10 orang aja anggotanya. Dari penelitian, semua dikarenakan antara lain, satu, chapter kurang mendapat perhatian khusus, terutama chapter presiden baru yang belum mengerti banyak cara menjalankan chapter yang efektif, bisa menjadi kuat, dan bisa menduplikasi member baru di dalamnya. Yang kedua, kurangnya bimbingan dari para senior leadernya yang sudah lebih berpengalaman, sehingga aktivitas chapter hanya berjalan rutinitas tanpa mengerti arah tujuan yang jelas. Ketiga, sehingga pertemuannya membuat jenuh karena pertemuannya tidak bedanya dengan persekutuan doa atau perkumpulan yang lain. Akibatnya, terjadi kebosanan, membuat member tidak konsen dan cenderung statis, tidak berbuat banyak. Bahkan banyak yang keluar dari komunitas FGB ini. Itu sebabnya di paket ketiga ini kami ingin menjelaskan apa kaitan hubungan kerja antara regional direktur, field rep, dan chapter presiden itu. Dan inilah kendala kebanyakan yang terjadi di chapter. Satu, banyaknya chapter yang kurang atau tidak mendapatkan info dari leader di atasnya, sehingga terjadilah missing link itu. Dua, kurangnya intensitas bimbingan dan pendampingan yang membuat chapter presiden tidak bisa menjalankan chapter sebagaimana mestinya. Dan yang ketiga, kurangnya mendapatkan teaching atau training berupa workshop yang juga dapat menambah wawasan dan pengalaman dan skill itu. Dari hal di atas, perlulah kiranya kita semua mengevaluasi kondisi yang terjadi dan mulai ambil perhatian untuk merubah pola yang selama ini dijalankan. Yang walau sedikit akan mengusik zona nyaman, tetapi demi ikut mewujudkan program transformasi bersama, haruslah kita mau belajar di situ. Perubahan dan perbaikan ini tentunya harus dimulai dari para leader, mulai dari tingkat atas, bagaimana memberikan contoh keteladanan lewat wujud komitmen dan konsekuen dalam pelayanan FGB MFI yang kita cintai ini untuk mencapai targetnya. Dan belajar berdisiplin sesuai job description-nya tentang tugas dan tanggung jawab ini. Nah, kita bisa melihat sebuah contoh bagaimana sebuah menara Babel bisa dibangun hanya karena satu bangsa, satu logatnya, dan satu bahasanya. Anda bisa dapatkan kisah ini yang dituliskan pada kitab Kejadian
pasal yang 11 ayat 1 sampai ke 9. Contoh ini hanyalah kita ambil dari sisi positifnya. Jangan ditiru sisi negatifnya. Ini artinya berbicara motivasi di dalam pelayanan. Haruslah berpadanan dengan rencana Tuhan yang visinya jelas, yakni FGB MFI adalah satu kegerakan dari kumpulan FGB Men yang rindu bersaksi tentang Tuhan Yesus di tempat kerjanya atau dimanapun kita berada. Agar melalui pelayanan ini banyak orang mendengar kabar baik tentang Yesus dan menerimanya dan diselamatkan. Itulah sebabnya program transformasi ini sangat perlu didukung, dan untuk itulah kita, Anda dan saya, masuk dalam rencana Tuhan, melanjutkan pesan amanat agungnya. Coba bisa dibayangkan, chapter FGB MFI ada di semua, baik kota besar sampai di pelosok desa di Indonesia. Dan semua member bergerak, lakukan, membagikan majalah Voice, mendoakan bagaimana terima Yesus, dan melakukan forward ministry. Wow, inilah visi akhir zaman itu. Catatan yang penting kita ketahui, motivasi kita salah bila hanya sekedar membangun menara kebanggaan semata. Pasti tidak akan berhasil. Seperti cerita Menara Babel, Tuhan marah dan tidak berkenan, sehingga diporak-porandakan. Nah, inilah sekarang kita masuk pelajaran. Apa kaitannya seorang regional direktur di dalam membangun chapter kita? Tugas seorang RD atau regional direktur adalah posisi strategis yang adalah seorang pengawas sekaligus seorang trainer. Tentunya diharapkan, 1. Memiliki data akurasi tentang keberadaan chapter yang di bawah pengawasannya. Bagaimana kondisinya? Kedua, bagaimana seorang RD mampu mendeteksi dan memberikan solusi jalan keluarnya. Yang ketiga, seorang regional direktur haruslah memahami dan cakap mengajarkan materi TNT sebagai panduan agar chapter berjalan on the track dan member tetap on fire, mampu menduplikasi, terjadinya multiplikasi. Keempat, dengan akurasi data yang dimiliki, memudahkan regional dalam menyusun program kerjanya ke depan, yang bila perlu bisa minta dukungan dari nasional untuk membantu sampai semua chapter di regionalnya menjadi chapter yang diharapkan dan bisa diandalkan. Nah, sekarang kita akan membahas apa kaitannya dengan seorang field rep. Tugas seorang field rep adalah posisi penting yang adalah juga seorang pendamping chapter presiden, sekaligus seorang pembimbing. Tentunya diharapkan, 1. Aktif dalam setiap pertemuan chapter, yang juga merupakan member dari chapter di area kerjanya. Tetap
bisa membawa rasa aman dari chapter presiden maupun semua member atas keberadaannya, karena dia ibarat seorang tua di tengah keluarga. 2. Tentunya juga mampu mendeteksi dan memberikan solusi jalan keluarnya pada saat chapter mengalami kendala dan butuh bantuannya. Yang ketiga, dan melalui pengalamannya, mantan ex chapter presiden bisa membagikan pengalamannya agar chapter tetap bisa eksis dan jangan malah ditinggal. Keempat, bisa ikut membantu bagaimana menyusun jadwal, mengundang pembicara, dan lain-lain yang dibutuhkan oleh chapter presiden. Nah, ini yang terakhir, tugas seorang chapter presiden. Seorang chapter presiden adalah merupakan posisi paling strategis dan sangat penting, yang adalah seorang ketua, pemimpin chapter, atau boleh dipersamakan dengan tugas seorang gembala sebagai ujung tombak keberhasilan organisasi. Tentunya diharapkan 1. Mampu membawa semua membernya mengerti panggilannya untuk mampu menangkap visi pelayanan FGBMFI, sehingga member mengerti dan mau ikut terlibat aktif dalam mewujudkan cita-cita bersama, punya kerinduan menduplikasi terjadinya penambahan member baru. 2. Harus aktif mengadakan pertemuan, yakni member meeting yang tujuannya adalah komunitas lewat TNT. Materi pengajaran tentang pelayanan FGBMFI. Yang selanjutnya, aktif juga mengadakan pertemuan chapter meeting sebagai sarana mengundang calon member baru. Karena dengan cara inilah akan terjadi duplikasi itu. Seterusnya, chapter presiden harus tetap bisa mempertahankan semua member dan tetap menjalin hubungan yang erat dengan field rep maupun regional direkturnya sebagai atasannya, partner kerja. Sebagai closing statement kami, yaitu moto bersama 2020 sampai 2024. Sehati, sevisi, satu tujuan di dalam kebersamaan dan bersama Tuhan Yesus. Kita bisa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.